Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fajri Pradiva Murti, Ruli Dwi Avitasari, Lilis Tiani, Galuh Oktavia, Isani Kamila, Hafiz Avicenna, dan Risti Rahma Mulia ingin sedikit menjelaskan mengenai analisis lingkungan eksternal organisasi. Akan ada 5 pokok pembahasan yang akan dibahas dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama, lingkungan eksternal organisasi. Yang kedua, pengertian analisis lingkungan eksternal organisasi. Yang ketiga adalah tujuan analisis lingkungan eksternal. Yang keempat adalah lingkungan eksternal sebagai suatu opportunities and threats. Dan yang terakhir adalah studi kasus. Yang pertama, lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan eksternal organisasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Lingkungan eksternal organisasi yang bersifat kompleks mengharuskan organisasi untuk mampu mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman besar yang kemungkinan akan dihadapi oleh suatu organisasi. Manajemen strategi sebagai suatu keterampilan atau seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi serta mengawasi berbagai keputusan-keputusan fungsional sebuah organisasi selalu terpengaruh oleh lingkungan eksternal yang selalu berubah. Lingkungan eksternal organisasi. Setiap organisasi yang bersifat profit seperti perusahaan maupun organisasi dan yang bersifat non-profit seperti organisasi massa, yayasan, dan lain-lain tentunya menginginkan adanya pertumbuhan dan keberlanjutan dalam setiap aktivitasnya. Menurut David dan Duncan, lingkungan eksternal organisasi adalah berbagai faktor yang berada di luar organisasi yang harus diperhitungkan oleh organisasi perusahaan pada saat membuat keputusan. Menurut David, faktor-faktor kekuatan eksternal utama dalam melakukan analisis lingkungan eksternal dapat dibagi menjadi 5 kategori. Di antaranya yang pertama, kekuatan ekonomi. Faktor ini berkaitan dengan sifat dan arah perekonomian, di mana suatu perusahaan beroperasi. Yang kedua, kekuatan sosial. Faktor sosial ini terpusat pada nilai dan sikap, serta pelanggan dan karyawan yang dapat memengaruhi strategi. Yang ketiga, kekuatan politik. Arah kebijakan dan stabilitas politik pemerintah dan hukum menjadi faktor penting bagi para pengusaha. Yang keempat, kekuatan teknologi. Suatu perusahaan harus menyadari perubahan teknologi yang memengaruhi industrinya. Yang kelima, kekuatan kompetitif. Kekuatan ini menentukan profitabilitas dari suatu industri, sehingga menjadi hal yang penting dalam formulasi strategi. Selanjutnya yaitu pengertian analisis lingkungan eksternal organisasi. Bahwasanya analisis lingkungan eksternal organisasi ini merupakan aktivitas yang sangat penting karena memberikan arahan bagi perusahaan atau suatu organisasi dalam perumusan strateginya. Seperti pada dasar pemikiran yang berkaitan dengan mengapa analisis lingkungan ini harus dilakukan seperti pada general system theory. Nah, menurut teori ini, organisasi dewasa ini merupakan sistem yang terbuka. Oleh karena itu, organisasi sangat dipengaruhi dan berinteraksi secara konstan dengan lingkungan yang melingkupinya. Selain itu, dijelaskan juga bahwasanya analisis lingkungan eksternal ini juga tentunya memerlukan waktu yang tidak singkat, karena informasi yang didapatkan akan diolah terlebih dahulu pengaruhnya terhadap perusahaan atau organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian analisis lingkungan eksternal organisasi. Bahwasanya analisis lingkungan eksternal organisasi ini merupakan aktivitas yang sangat penting karena memberikan arahan bagi perusahaan atau suatu organisasi dalam perumusan strateginya. Seperti pada dasar pemikiran yang berkaitan dengan mengapa analisis lingkungan ini harus dilakukan seperti pada general system theory. Nah, menurut teori ini, organisasi dewasa ini merupakan sistem yang terbuka. Oleh karena itu, organisasi sangat dipengaruhi dan berinteraksi secara konstan dengan lingkungan yang melingkupinya. Selain itu, dijelaskan juga bahwasanya analisis lingkungan eksternal ini juga tentunya memerlukan waktu yang tidak singkat, karena informasi yang didapatkan akan diolah terlebih dahulu pengaruhnya terhadap
terhadap perusahaan atau organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan analisis lingkungan eksternal organisasi. Analisis lingkungan eksternal organisasi ini memiliki peranan penting dalam memberikan masukan dalam mengambil sebuah keputusan. Berikut ialah beberapa tujuan dari dilakukannya analisis lingkungan eksternal, antara lain: yang pertama yaitu meningkatkan pengertian terhadap industri dan pasar. Kedua, meningkatkan pemahaman dalam pengaturan multinasional. Tiga, meningkatkan keputusan alokasi sumber daya. 4. Memfasilitasi manajemen risiko. 5. Memusatkan pada pengaruh utama dalam perubahan strategi. Dan yang keenam yaitu mengidentifikasi adanya peluang-peluang bisnis. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai lingkungan eksternal, opportunity and threats. Dalam hal ini dijelaskan bahwasanya lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan peluang dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Analisis lingkungan eksternal ini juga tentunya perlu dilakukan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman besar yang dihadapi suatu organisasi terhadap perubahan lingkungan eksternal perusahaan, sehingga manajer dapat merumuskan strategi guna mengambil keuntungan dari berbagai peluang tersebut dan menghindar atau meminimalkan dampak dari ancaman potensial yang muncul. Selain itu, dijelaskan juga bahwa peluang dan ancaman ini hadir setiap saat dan senantiasa melampaui sumber daya yang tersedia. Artinya, kekuatan yang dimiliki organisasi ini selalu berada dalam posisi lebih lemah dalam menanggulangi ancaman, bahkan dalam mengejar dan memanfaatkan peluang sekalipun. Peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal organisasi atau perusahaan. Opportunities atau peluang. Yang pertama, daya tarik masyarakat. Meningkatnya daya tarik masyarakat membuat perusahaan memiliki peluang besar untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, potensi pasar. Potensi pasar yang sangat besar di tempat lokasi perusahaan dapat mengindikasikan kemungkinan bertambahnya target pasar. Yang ketiga, membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok. Hubungan baik yang terjalin antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok akan memberi keuntungan tersendiri bagi perusahaan dari segi penjualan dan pemasaran. Yang keempat, teknologi. Adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat dan bertambahnya keanekaragaman teknologi membuat perusahaan dapat memanfaatkan teknologi itu secara maksimal. Selanjutnya, threats atau ancaman. 1. Pesaing dan pendatang baru. Semakin banyaknya pesaing dan pendatang baru di bidang bisnis yang sama, maka akan membuat posisi perusahaan terancam. Hal ini harus diperhatikan dan ditindaklanjuti agar perusahaan mampu bertahan dan berkembang. 2. Daya tawar-menawar konsumen. Daya tawar-menawar konsumen merupakan salah satu ancaman yang dapat merugikan perusahaan apabila tidak ditindaklanjuti. 3. Daya tawar-menawar pemasok. Pemasok termasuk salah satu faktor terpenting dalam menjamin keberlangsungan suatu usaha. Banyaknya perusahaan bergerak pada bidang yang sama akan membuat pemasok mempertimbangkan untuk memilih perusahaan yang layak menjadi mitra kerja. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses produksi dan penjualan. Lalu untuk selanjutnya, studi kasus analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal dalam menghadapi persaingan bisnis pada PT Telkom Indonesia Tbk. Ya, analisis lingkungan eksternal dalam menghadapi persaingan bisnis pada PT Telkom Indonesia Tbk. PT Telkom Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Di masa pandemi COVID-19, perusahaan telekomunikasi menjadi kebutuhan tersier bagi karyawan, mahasiswa, dan siswa karena peraturan pemerintah terbaru yaitu work from home yang mengharuskan melakukan pekerjaan dari rumah. Selain itu,
perkembangan gaya hidup masyarakat membuat perusahaan telekomunikasi bersaing untuk menarik perhatian konsumen agar menggunakan produk dan layanan yang mereka sediakan. Lingkungan eksternal perusahaan sangat menantang dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal ini membuat perusahaan harus mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal PT Telkom Indonesia Tbk, peluang unggulnya perusahaan lebih besar dibandingkan ancaman yang berada di luar lingkungan perusahaan. Strategi build, borrow, dan buy yang diterapkan perusahaan mampu membuat perusahaan unggul. Perusahaan menerapkan konsep build, borrow, and buy pada tahun 2020. Perusahaan mengantongi pertumbuhan lalu lintas data industri sebesar 70%, sehingga menghasilkan pangsa pasar sebesar 53% dibandingkan tahun lalu yang hanya 9%. Telkomsel melakukan konsolidasi 3 merek prabayar yaitu Kartu As, Simpati, dan Loop menjadi satu merek Telkomsel Prabayar yang melakukan komersialisasi 5G. Manajemen serta kinerja yang baik dalam mengoperasikan perusahaan membuat perusahaan ini mampu meningkatkan pendapatan dan laba bersih selama 2 tahun terakhir meskipun terkena dampak COVID-19. Keberhasilan kinerja perusahaan dikarenakan perusahaan berhasil dalam melakukan analisis lingkungan eksternal yang ada. Selanjutnya, kita saksikan cuplikan tayangan mengenai keseriusan PT Telkom Indonesia untuk mengembangkan dan mengkomersialisasikan jaringan 5G di Indonesia. Ya, Kementerian Badan Usaha milik negara mendorong Telkom Indonesia untuk bertransformasi ke arah bisnis digital. Salah satu bentuk implementasinya adalah anak usaha Telkom Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel yang terus membangun menara operator untuk mendukung jaringan 5G se-Indonesia. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, langkah strategis Telkom lewat Mitratel yang menargetkan pembangunan 6.000 menara operator jaringan komunikasi dalam 3 tahun ke depan adalah sangat krusial. Sebab ini selaras dengan misi besar pemerintah untuk meratakan akses digital di seluruh Nusantara. Baik, tadi kita sudah melihat sedikit tayangan mengenai keseriusan PT Telkom Indonesia dalam mengembangkan jaringan 5G di Indonesia, yang mana itu merupakan hasil analisis eksternal mengenai peluang yang ada di masyarakat untuk mendorong kebutuhan masyarakat ke depannya. Maka lingkungan eksternal organisasi merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Analisis lingkungan eksternal perlu dilakukan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman-ancaman besar yang dihadapi suatu organisasi terhadap perubahan lingkungan eksternal perusahaan, sehingga manajer dapat merumuskan strategi guna mengambil keuntungan dari berbagai peluang tersebut dan menghindar atau meminimalkan dampak dari ancaman potensial yang muncul. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis lingkungan eksternal organisasi. Jangan lupa untuk di-like dan komen. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.